Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu mempertahankan kue dan jajanan tradisional. Masih bersama dengan Mbak Rati. Oke, jadi Mbak Rati ini ada kerjaan lain, tapi memilih juga untuk berbisnis kuliner. Jangan sampai waktu menikah ya Mbak ya nanti kehilangan pekerjaan, kekurangan pemasukan, jangan sampai ya Mbak ya, biaya skincare berkurang ya. Kalau para cewek itu wajib kali Mbak ya. Iya, memang harus mandiri juga berarti ya Mbak Rati ya. Jadi dari cerita teman-temannya itulah memotivasi usahanya yang semakin berkembang sampai dengan sekarang. Ini bahas mengenai bolu nih. Pengen tahu gimana sih caranya biar nggak bantet gitu loh. Kayaknya sering banget tuh jadi bantet. Sebenarnya gimana Mbak? Bikin bolu tuh ya kata orang ada tangan-tangannya kata orang kan. Enggak juga lah. Sebenarnya gini nih Mbak. Pertama itu gula sama telur itu dimixin sampai putih semua. Jangan sampai, maksudnya itu kan kadang orang itu udah ngembang dikit aja udah ditaruh tepung. Jangan, dia tuh emang sampai halus terus tuh emang kayak putih-putih bener, yang bukan putih biasa yang masih ada gula-gulanya itu. Nah terus tuh kan dia pakai spong tuh ada tingkatannya Mbak. Apa untuk tuh? Pengembang kue itu. Oh iya? Dia kalau pakai yang setara biasa itu biasanya emang nggak terlalu enak. Aku tuh pakai kelas menengah untuk harga yang sedang. Iya. Jadi pakai itu? Iya, harus. Kuncinya di spong namanya ya. Begitu, oke deh. Jadi dia berkembang dan dijamin tidak akan bantet. Tidak akan bantet. Nah kalau jajanan pasar nih, jajanan tradisional, ini mama yang buat kan Mbak ya. Itu berapa menu nih setiap hari? Setiap hari? Kalau untuk catering kita itu di seminggu tuh kadangan 4-5 hari. 4-5 hari. Iya, itu nggak dikit Mbak. Kalau kan makanya nggak kita jual lagi kan. Kadang dari catering ada lebih baru aku ini kan up dulu di ke atas sosmed kan ya. Kalau enggak juga. Karena satu hari itu kalau misalnya lagi catering itu paling sedikit tuh 500. 3 macam. 500 tuh 3 macam atau 500 500 3 macam itu paling sedikit. Itu semuanya mama yang buat gitu ya? Kalau dulu kan emang tradisional ini nggak semua orang bisa Mbak. Beda ya kalau kita yang kayak bikin kue nastar, cookies itu kan beda. Bisa dibantu gitu ya. Kalau yang kayak gini nih paling enggak. Kalau kini kita punya 2 karyawan Mbak yang bantu. Oh sudah ada yang bantu sekarang. Kalau dulu kan emang jumlahnya nggak terlalu, masih bisa. Kalau kini enggak lagi. Udah banyak. Harus lah. Jadi diajarin kan. Tapi yang bantu tetap keluarga, nggak orang luar kan. Maksudnya tuh kecuali kita catering nasi itu ya orang luar kita minta tolong. Kalau kayak catering tuh udah diajarin kan ke mama, misalnya untuk lemper. Jadi si bibi ini megang lemper, yang satu bibi lagi disuruhnya misalnya pegang pastel kayak gitu. Cuman kalau untuk adonan emang tetap tangan mama yang ini. Kita ngelanjutin doang. Memang hobi apa ya? Enggak Mbak, awalnya itu keterpaksaan mungkin. Serius Mbak, mamaku tuh gak hobi masak, aku juga pun gak hobi. Tapi setelah itu berkembang dan banyak itu loh. Iya kan, karena posisinya gini Mbak, Bengkulu, Bandung itu drastis beda banget Mbak UMR kita. Jauh. Nah dan di usia mamaku balik Bengkulu itu bukan usia untuk orang mencari kerja lagi kan. Jadi kan berpikir Mbak, sesuatu itu kata orang kan ditekunin. Ya ini ditekunin, awalnya tuh juga nggak ada jiwa Mbak, kita nggak ada. Cuman emang dari kakek ada orang pembisnis pedagang. Oh dari ada, kakek. Ya ada. Kalau yang kayak gini nggak, semua temen mama itu Mbak di Bandung, Jakarta, di Bangka Belitung tuh, karena kan nenek kakekku tuh anak-anaknya lahir di Bangka Mbak. Oh begitu. Sekolah di Bandung, baru balik Bengkulu, aslinya Bengkulu Selatan kami kan. Iya. Terus ya terpaksa lah pokoknya Mbak, terpaksa terjun karena kata mama di sini nih nggak kayak di Bandung, orang tua tuh susah Mbak kerja kalau nggak jadi pembantu rumah tangga, cuci, gosok gitu doang kan. Makanya kebetulan pada saat itu tuh emang mama itu punya temen, dia yang buka pertama Mbak, ngikut ngeliat dari temennya. Kan ini nggak hobi masak awalnya, nggak suka masak awalnya. Itu gimana bisa buat kue itu, tahu resep-resepnya dari siapa? Nah di temen itu kan dia punya kayak, kalau nggak saya
nggak tahu sih mbak, si abang itu tuh sebenarnya lebih ke bolu awalnya kan. Iya, Nah cuman ibu ini ada temennya satu, yang teman mama ini juga nggak hobi masak. Jadi orang luar yang nitip-nitipin jajanan itu kerjalah di situ mbak. Dulu awal itu dia semua yang ngerjain mbak, yang teman mama ini. Jadi kan ngelihat pertama itu, ya karena gimana ya kata mama tuh, kok dia bisa. Awalnya itu penasaran yang gulungin risol itu nambah. Kok bisa? Jadi orang itu naruhin adonan, terus si mama tukang gulung, ditanya panas enggak kata. Gitu kan? Cobalah yuk kata dia gitu. Dicobain ke mama. Cobain, lama-lama ada yang pesen kan nggak mungkin satu orang yang ngerjain. Iya benar. Akhirnya mama tuh cuma tukang gulung dulu awalnya mbak. Tukang gulung si risol itu, yang satunya nyetak kan, langsung ngisi langsung kayak gitu. Air lama-lama ngerambat semua mbak. Ngerambat jadi ada ya bentuk keterpaksaan mbak, namanya juga kan sama orang. Iya. Harus kayak gitu kan. Iya harus kejar target gitu ya. Kan lagi mbak. Jadi terjun lama-lama semua mbak. Semua tuh pertama emang ibu satu itu yang ngerjain. Ada contoh kan, kita ngeliat orang kan mbak. Iya, berarti belajarnya dari lihat gitu ya? Iya, lihat aja doang. Oke. Cuman lama-lama kan karena kita punya sosial media kan mbak. Terus si mama kan punya handphone dibeliin. Lihat di YouTube lama-lama. Oh, dia belajar di YouTube. Iya, lama-lama lihat di YouTube. Terus cuman nggak semuanya bener deh mbak kan. Dari harus cari dulu gimana resep yang paling pas gitu ya. Akhirnya ada yang diganti karena rasanya tuh kan orang komen lah mbak. Iya, ini benar. kurang ini kan. Jadi diganti, ada yang ditambah, ada yang dikurangin sampai stuck di posisi hari ini. Gitu semua resep dan bumbu stabil sampai hari ini. Nggak ngerubah. Dan akhirnya Mamas yang tidak hobi memasak jadi masternya ya. Iya. Luar biasa sekali. Kalau makan jelas nih, kalau makan belajar. Iya, belajar terus dipoles lagi sama mama. Dipoles lagi pastinya. Cuman tradisional bener mbak, risol sampai hari ini memang apa ya, lebih rumit ya. Kalau risol rumit mbak, rumit bener. Iya. Tapi kalau kayak lemper masih bisa lah. Lemper, terus tuh kayak pastel, talam ketan, semua sih mbak, hampir semua jajanan pasar. Kalau dihitung-hitung, aku pernah ngasih list untuk orang pilih itu hampir 34 jenis. Banyak ya ternyata ya. Banyak banget. Apalagi kini ini udah di kayak kata orang kue jentik manis lah atau apa-apa kan udah banyak banget kayak gitu mbak. Namanya. Nagasari udah beda model gini kan. Iya, biasanya itu yang isinya pisang itu kan. Iya, cuman kini kan orang bungkusnya itu pakai ini mbak, pakai plastik kayak gitu kan. Iya. Cuman kita pakai yang lama aja, daun pisang, nggak ganti-ganti. Makanya masih tetap tradisional. Jangan diganti lama kataku kan. Orang pakai yang kayak gitu, kita tetap kayak gini. Karena kan tradisional tuh di situ. Iya. Lemper orang kini pakai necis ya mak. Iya. Kita tetap pakai lidi. Tusukan lidi itu. Kecuali kata orang tuh mbak nggak usah pakai lidi. Orang kan kini minta request kan mbak, ya udah pakai necis karena nggak mau kan masih pakai lidi loh mbak. Jadi pinggirnya jadi bukan cuma bentuk kuenya yang tradisional, tapi memang dari semuanya, dari mulai packagingnya, apa rasa dan lain-lainnya tetap dipertahankan. Jadi original tradisionalnya gitu ya. Tradisional punya mbak. Tetap tradisional. Kalau yang modernnya ke mbak gitu. Sebenarnya modern kayak risol kini kan udah banyak nama. Risol mayo, risol isi ayam, American risol. Iya, bedanya dong diganti isi tuh mbak. Begitu. Sama adonan palingan kan. Kalau orang kan kalau di mama itu kan tetap risol lama mbak. Atau kalau kata kita kan risol dusun. Tetap kan nggak yang enak mbak. Kalau kini kan orang pakai susu adonannya kan kayak gitu enak kita makannya kan. Kalau itu tetap enggak. Maksudnya tuh emang risol tradisional lama. Cuman kalau orang sempat jual risol mayo, sempat semua, cuman kan karena harga risol mayo itu agak tinggi kan. Iya benar. Agak susah. Akhirnya kan bertahan risol tradisional. Kalau orang request, mbak buatin dong kata dia untuk kue kotak, tetap kita buatin mbak. Tetap bisa. Jadi buatnya itu sesuai request juga gitu ya. Iya, kalau kue kotak sesuai request yang maunya, mau mereka. Pernah dapat orderan seberapa banyak mbak? Pernah 600 kotak. Satu kotak tuh isinya 3 kue. Jadi 3 kali 6 1.800 kue. Itu yang ngebantu orang 6. Yang bantu orang 6. Tapi yang ada tetap mama kan? Tetap mama di depan. Cuman karena kini kan udah banyak nih tukang kue. Jadi kan temennya tuh ada yang jualan kue juga. Jadi kita tanyain mau nolong nggak?
gitu Oh, kan kita begitu. tawarin. Cuman emang beda Mbak, 2 tangan itu beda bentuk jadinya. Iya, Kalau yang pasti. jadi dia tuh agak gembul-gembul, yang mama tuh setaranya lucu. Tetap gitu. kue ya mungil-mungil kan kataku. Aduh, nggak apa-apa lah kata, kan nggak kejar lah Mbak kalau udah sebentar. Iyalah, itu dia. Nah, nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita sekarang jeda sebentar. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.